Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video ini merupakan kelanjutan dari sanggahan terhadap guru gembul sebelumnya. Yang link video aslinya saya taruh di deskripsi video ini. Saksikan sampai akhir agar tidak gagal paham. Selamat mempelajari. Jadi yang tadi itu, jadi kalau misalkan orang-orang sebelum Musa itu menyebut dengan nama El, tetapi di zaman Musa disebut atau diperkenalkan dengan nama Yahweh, begitu kan? Saya sudah sampaikan di seri sebelumnya bahwa El itu sebutan. Orang Yahudi dan para penyembah berhala juga boleh memakai El, karena El itu bukan nama. Kalau di Indonesia memiliki kata Gusti atau Tuhan atau Dewa. Semua orang dalam melakukan ritual agamanya tidak salah memakai sebutan itu. Lalu pertanyaannya, kenapa Yahweh baru memperkenalkan diri kepada Mose atau kepada Musa? Lebih tepatnya kalimatnya adalah baru memperkenalkan diri kepada Mose atau kepada Musa. Karena Mose atau Musa memang tidak kenal Yahweh akibat dari diadopsi oleh putri Paro atau Firaun dan dididik oleh Paro. Jadi wajar jika Mose tidak kenal Yahweh. Di seri pertama banyak komentar masalah ini yang sebenarnya sudah ada di dalam videonya, tapi masih bertanya juga. Kenapa? Karena tidak menonton tetapi komen. Sok pinter namanya, termasuk pinter memaki-maki. Nah, ini juga kurang lebihnya sama atau terkonfirmasi dengan sebuah prasasti di Mesir kuno yang dikeluarkan di era Amenhotep III. Nah, Amenhotep III dengan Musa ini diperkirakan sejaman, atau kalaupun beda, misalkan ya hanya beda rentang 50 atau 60 tahun atau kurang dari itulah. Nah, dalam prasasti Amenhotep III itu ada sebutan bahwa Yahweh Sashu. Sashu itu siapa? Sashu itu adalah satu suku nomadik di Arab Utara yang ia sudah berinteraksi dengan orang-orang Mesir kuno. Jadi diperkirakan kata Yahweh ini adalah Tuhan atau dewanya bagi masyarakat Arab kuno dari suku Sashu yang dimaksud itu. Nama Yahweh disembah oleh suku Sashu atau suku apa kek? Bagi saya tidak masalah. Pertanyaannya, apakah berarti Yahweh yang berbicara kepada Adam dan Hawa serta yang memperkenalkan diri kepada Mose itu Yahweh yang disembah oleh suku Sashu? Apakah yakin Yahweh yang disembah suku Sashu itu mengatakan aku Yahweh itu namaku? Jangan pakai ilmu kira-kira. Nih saya tunjukkan sejarahnya suku Sashu dan Raja Amenhotep III. Perlu diketahui bahwa Raja Amenhotep III itu Paro atau Firaun Mesir atau Mitsrayim kuno dari dinasti ke-18 yang berkuasa tahun 1386 sampai 1349 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya Thutmose IV. Proyek ambisiusnya banyak membuat patung-patung kolosal yang dikenal sebagai Colossi of Memnon dan monumen dewa-dewa termasuk kuil Luxor yang masih terkenal sampai sekarang. Sedangkan suku Sashu yang nomaden sesuai dengan namanya Sashu yang berarti bergerak. Dalam sejarah Mesir atau Mitsrayim selama periode kerajaan baru tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi, yaitu suku nomaden yang pernah bergerak di wilayah Levan yang sekarang dikenal sebagai Israel, Yordania, dan Sinai. Karena suku Sashu ini pernah bergerak nomaden di wilayah Levan, yaitu Israel, maka nama Tuhan tradisi Israel, yaitu Yahweh, diadopsi. Seperti saya di Indonesia saja, karena iman percaya saya berakal ke Ibrani, ya saya menyembahnya Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes.
bukan Allah yang merupakan dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Jadi prasasti yang dibuat oleh Raja Amenhotep III itu Yahweh yang disembah oleh Adam dan Hawa serta Abraham, Yitzhak, dan Yakub yang diprasastikan. Jadi bukan terbalik atau dibalik. Itu ilmu salto namanya, mengubah sejarah nama Tuhan. Silakan buktikan pernyataan-pernyataan saya di buku yang berjudul sedemikian ini. Yang pertama, Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization oleh Barry J. Camp. Kemudian buku Egypt, Kanaan, and Israel in Ancient Times oleh Donald B. Redford. Kemudian buku Ancient Israel, From Abraham to the Roman Destruction of the Temple oleh Heschel Sangs. Kemudian buku The Early History of God, Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel oleh Mark S. Smith. Dan buku The Oxford History of the Biblical Word oleh Michael D. Cogan. Karena banyak dan lompat-lompat halamannya, silakan bisa dicari sendiri menggunakan indeks atau fitur pencarian teks digitalnya, sehingga memudahkan pencarian. Jadi yang saya sampaikan semuanya itu berdasarkan data, bukan ilmu kira-kira, sehingga memutarbalikkan sejarah pun ketahuan. Bagaimana dengan cerita di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bahwa sebelum Musa, bahkan sebelum Bahtera dibuat itu sudah disebut nama Yahweh? Itu kita kesampingkan dulu untuk sementara waktu. Tetapi dalam prasasti itu dijelaskan bahwa memang ada sekelompok orang yang namanya orang Shashu yang menyembah Yahweh, yang kemudian diperkirakan bahwa itulah awal mulanya. Dan kalau misalkan itu memang benar-benar sezaman antara Amenhotep III dengan prasastinya dengan Musa yang diperkirakan sekitar 1300 tahun sebelum Masehi itu memang benar-benar nyata, maka mungkinkah sebenarnya orang Shashu itulah yang memperkenalkan kepada Musa, tetapi dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Musa mendapatkan pernyataan itu dari semak yang terbakar? Mungkinkah? Ya silakan baraya berspekulasi. Kalau yang sudah beriman ya sudah selesai, tapi kalau misalkan para sejarawan ini belum selesai di sini. Jadi sebenarnya dari mana? Apakah memang benar-benar dari suku itu? Kalau memang dari suku itu, apakah suku itu sampai sekarang masih ada dan masih melafalkan Yahweh yang sama? Kita belum mengetahui itu. Sekali lagi ini baru hipotesis, baru perkiraan. Masalah suku Shashu sudah saya jelaskan di depan, bahwa suku Shashu menyembah Yahweh karena pernah nomaden ke daerah Israel, sehingga mengadopsi nama Yahweh sebagai nama sesembahan mereka. Jadi bukan suku Shashu yang memperkenalkan nama Yahweh kepada Mose, melainkan Yahweh sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada Mose. Karena Mose tidak mengenal sesembahan kakek moyangnya sendiri, karena sejak bayi diasuh oleh Paro atau Fir'aun yang hanya berada di lingkungan kerajaan saja. Kalau sejarawan menggunakan ilmu kira-kira dan merasa belum selesai karena sejarawannya kafir dan tidak membaca kitab Keluaran, saya menggunakan ilmu pasti saja, karena Mose menulis sendiri kejadiannya dan ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi, Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avotechem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alechem ze zemi leolam wa ze zekri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jelaskan bahwa yang memperkenalkan nama Yahweh kepada Mose bukan suku Shashu. Jangan diputar balik dan dibuat kira-kira sehingga jadi tidak jelas. Nah, Shashu itu diketahui oleh para sejarawan pada waktu itu menyebut bahwa Yahweh itu adalah dewa, perang, dan cuaca.
Jadi bukan Tuhan yang paling puncak, tetapi dewa yang maha kuasa. Dan kemudian entah bagaimana ceritanya, orang-orang Yahudi kemudian memasukkan Yahweh itu sebagai satu di antara sekian daftar dewa-dewi mereka. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa suku Sasu yang pernah mengembara sampai ke Israel mengadopsi sesembahan kakek moyangnya Israel, dan tentu memerhatikan bagaimana sepak terjang bangsa Israel terhadap nama Yahweh. Kitab suci mencatat bahwa orang Israel saat berperang membawa tabut Elohim sebagai bentuk kehadiran Yahweh di tengah-tengah bangsanya dalam menghadapi musuh. Dan suku Sasu melihat bagaimana Yahweh yang mengendalikan elemen-elemen alam seperti Yeshua yang menghentikan angin sakal, karena Yeshua itu Yahweh yang bermanifestasi dalam wujud seperti manusia, sehingga Yeshua pun mampu mengendalikan cuaca dan alam semesta. Jadi bisa saja suku Sasu juga mengadopsi kehebatan Yahweh bagi sukunya dalam menghadapi cuaca dan dalam menghadapi musuh dalam pengembaraan mereka. Jadi jangan dibolak-balik sejarahnya. Bahkan dalam Keluaran ada upaya orang-orang Yahudi untuk menjadikan Yahweh ini sebagai anak El atau anak Tuhan. Di Keluaran, orang-orang Yahudi mengupayakan Yahweh menjadi anak El atau anak Tuhan. Di mana dalilnya? Saya baca Keluaran bolak-balik tidak ada tuh. Makanya saya bilang, Guru Gembul, karena tidak mengimani kitab kami, tidak usahlah mengacak-acak firman Tuhan yang tidak diyakininya. Nanti kalau saya melakukan sebaliknya, dianggap menistakan agama. Nggak usah begitulah, tekuni saja kitabnya sendiri agar imannya lebih kuat, ya. Kan yang tadi disebutkan bahwa El itu punya salah satu nama yaitu Ebu Ila. Jadi Tuhan dalam skema bahwa dia itu adalah ayah dari para dewa. Nah, salah satu dewa yang dimaksud itu kemudian dimasukkan Yahweh gitu. Ini tambah ngaco aja nih tanpa dalil. Saya tahu arahnya kemana. Ini menyangkut politeisme. Padahal orang Yahudi sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang satu, monoteisme. Cuman ayat itu sekarang dihapus ya oleh, kita nggak tahu, pokoknya mau ayat-ayat itu sekarang tidak akan ditemukan lagi. Tapi para sejarawan pernah menemukan bahwa ayat itu memang sebelumnya ada, bahwa Yahweh itu adalah anak dari El. Begitu. Ini namanya fitnah keji. Mengatakan ayatnya tidak ditemukan lagi, karena memang tidak ada. Sejarawan siapa dan dari mana yang mengatakan bahwa Yahweh itu anak dari El? Saya tunggu datanya. Kalau ngomong tanpa bukti itu namanya fitnah. Nanti kalau saya perlakukan yang sama terhadap ayat-ayat keyakinan Anda, nanti heboh. Saya dituduh penistaan agama. Kalau ngomong tanpa data, anak SD juga bisa. Nah, kenapa orang-orang Yahudi memasukkan itu? Kenapa? Ya karena ini diperkirakan juga ya. Sekali lagi kita berbicara sepenuhnya tentang perkiraan. Diperkirakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terus-terusan berperang. Kita mengetahui bahwa sepanjang sejarah itu mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena banyak masalah. Khususnya adalah karena masalah geografis di mana mereka menguasai wilayah yang paling subur dan paling strategis di wilayah Levan. Dan karena itu serangan-serangan dari bangsa lain itu intensif. Nah, karena itu diduga maka orang-orang Yahudi kuno itu sangat terobsesi, sangat terobsesi pada perang. Sangat terobsesi pada perang, sangat terobsesi pada dewa perang, sangat terobsesi pada upaya mereka untuk bisa melindungi mentalitas mereka dalam kondisi perang gitu. Nah, karena orang-orang Yahudi awal itu tidak mengenal dewa perang yang cukup berwibawa, maka mereka harus ngambil Yahweh, yaitu dewa perang dan cuaca dari suku bangsa yang lain. Mungkin seperti itu gitu. Kita tidak tahu, tapi kemungkinannya memang seperti itu. Ngomong sejarah kok pakai ilmu mungkin. Ilmu kira-kira. Anak SD juga bisa. Saya kalau mau ngomongin ayat-ayat keyakinan Anda dengan ilmu mungkin dan ilmu kira-kira, apa yang akan terjadi? Mungkin, kira-kira, bisa heboh.
maka tidak perlu saya sanggah karena tidak ada yang bisa disanggah di sini. Kan dalam studi antropologi, kita pura-pura ateis aja dulu dalam sementara ini gitu ya. Kan dalam tradisi Yahudi, orang-orang membuat istilah atau konsep tentang Tuhan itu biasanya berhubungan dengan realita yang terjadi di lapangan gitu. Jadi misalkan ketika kita berperang, kita akan memuja Tuhan dalam konteks Tuhan yang sangat pemarah, Tuhan yang menghukum bangsa lain, Tuhan yang membela bangsa sendiri dan sebagainya gitu. Atau misalkan ketika Tuhan itu diwujudkan oleh orang-orang yang hidup di wilayah yang agraris, yang subur, yang tidak suka berperang, maka Tuhan itu misalkan digambarkan sebagai perempuan yang menjadi dewi kesuburan atau ya yang semacam itu gitu. Nah, ini pun kurang lebihnya bentuknya adalah seperti itu. Nah, ketika ada upaya orang-orang Israel memasukkan Yahweh ke dalam bagian dari anak-anak Tuhan atau anak-anak El dan itu gagal, berabad-abad kemudian justru malah Yahweh itu disetarakan dengan Tuhan itu sendiri, disetarakan dengan El. Tetapi karena Yahudi bertransformasi menjadi ajaran tauhid, menjadi ajaran agama Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, maka kemudian nama Yahweh itu tidak disetarakan lagi dengan nama El, tetapi nama Yahweh itu justru dianggap sebagai personifikasi dari El. Jadi Yahweh dan El pada akhirnya menjadi satu gitu. Jadi itu saja. Ini juga asumsi pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan seperti yang dikatakan benar, itu pendapat pikiran orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, sehingga mengejek Tuhan dengan asumsinya sendiri, tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak pernah ada dalam kitab suci ada Tuhan perempuan, tidak ada juga Tuhan pemarah. Saya membaca firman Tuhan, Tuhan menghukum bukan tanpa alasan, tapi karena pelanggaran manusia dan ketidaktaatan manusialah yang menyebabkan Tuhan marah. Dan itu wajar. Kita juga begitu karena itu sifatnya Tuhan. Tidak pernah ada kisah kegagalan orang Yahudi berupaya memasukkan Yahweh ke bagian anak-anak El atau anak-anak Tuhan. Karena semua yang dituduhkan itu tidak pernah ada. Saya katakan ini hanya omongan bullshit saja. Tadi dikatakan berabad-abad kemudian Yahweh disetarakan dengan Tuhan itu sendiri. Ini ngaco. Karena Yahweh itu memang El dari kekal sampai kekal. Ini semua tujuannya untuk menarasi bahwa Yahudi itu bertuhankan banyak, bukan satu. Padahal firman-Nya mengatakan di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan di dalam Zekaria atau Zakaria pasal 14 ayat 9 dikatakan, Wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz bayom hahu Yahweh Echad usmo Echad. Yang artinya pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Jadi memang dari awal sampai akhir ya tetap monoteisme. Tujuan pendapatnya yang tanpa dasar itu sebenarnya hanya ingin menarasikan bahwa hanya keyakinannya saja yang monoteisme. Tapi apakah benar memang monoteisme jika lihat bukti sejarahnya? Jadi namanya itu adalah El, julukannya itu adalah Yahweh begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa. Ini juga dalam sejarah adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ada dua tokoh atau ada dua entitas yang dianggap menjadi satu karena alasan tertentu gitu. Misalkan dalam tradisi Hindu kita mengetahui ada Govinda dan ada Krishna. Itu dua tokoh yang berbeda sebenarnya, tetapi kemudian disatukan menjadi satu karakteristik, yaitu Krishna julukannya adalah Govinda begitu. Dan Krishna itu
itu adalah tokoh nyata, tetapi apakah ia hidup sezaman dengan Mahabharata? Itu tidak, tetapi kemudian disatukan karena alasan-alasan yang lebih teologis dan spiritualis. Nah, termasuk juga dalam hal ini sama. Jadi Yahweh itu awalnya berbeda dengan El, bahkan berasal dari tradisi yang lain, tetapi karena orang-orang Yahudi itu terus-terusan mendapatkan perang dan terus-terusan sangat tergantung pada alam dan cuaca, maka dewa perang dan cuaca itu kemudian mereka adopsi menjadi dewa mereka, dan karena mereka terobsesi pada dewa itu yang memang perang, yang memang cuaca dan sebagainya, maka itu disetarakan dengan Yahweh, dengan El, dan akhirnya menjadi bentuk lain atau perwujudan lain atau nama lain dari El yang dimaksud itu. Begitu. Apa? Namanya El, julukannya Yahweh. Itu terbalik, bro. Justru julukannya El, namanya Yahweh. Jangan dikaitkan dengan Hindu lah. Kita bicara firmannya Kristen yang sudah saya terangkan berkali-kali, bahwa Yahweh memperkenalkan namanya, dan namanya tidak diberi oleh manusia, tetapi oleh dirinya sendiri. Nih, saya ulang lagi. Baca Yirmiyahu atau Yeremia pasal 32 ayat yang ke-20. Asyer samta utot umuftim ba'aretz Mitzrayim at hayom haze uf Yisrael uva adam wa ta'ase lecha sem hayom haze. Sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim sampai pada hari ini, dan di Israel serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Jadi nama Yahweh itu tidak dinamai oleh manusia, tetapi oleh dirinya sendiri. Sedangkan di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8 berbunyi, Ani Yahweh husmi, ukfodi le akhir, lo eten utilati lapsilim. Yang artinya, aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jadi Yahweh itu namanya, sebutannya baru El. Bisa Elohim, Eloah, El Shaddai, El Elyon, dan masih banyak lagi El-El yang lain, karena itu sebutan. Nah, tetapi masalahnya kenapa bisa seperti itu? Sejak kapan itu bisa terjadi? Dan kenapa orang-orang Yahudi bertransformasi dari ajaran agama politeis yang memungkinkan bahwa El punya anak Yahweh, itu tiba-tiba berubah menjadi monoteis yang tidak memungkinkan El punya anak, dan justru malah menganggap bahwa Yahweh dan El itu adalah satu entitas yang sama. Ini diperkirakan oleh para sejarawan, ya, diperkirakan tahun 600-an sebelum Masehi. Kala itu orang-orang Israel bertempur dengan orang-orang Babilonia baru, orang-orang Kaldea, dan dikalahkan. Kemudian mereka dibawa masuk ke Babilonia dan mereka diperbudak, kemudian apa dan sebagainya. Di situ ada banyak sekali perubahan-perubahan dalam spiritualisme dan dalam konteks teologis mereka. Apa saja perubahannya? Diantaranya adalah bahwa mereka pada akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan yang lain itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu Esa, bahwa yang lain pun yang ngaku-ngaku saja gitu. Termasuk juga dalam hal ini adalah dewa-dewa yang sebelumnya diakui bersama dengan El, seperti Baal gitu dan lain sebagainya, itu terpaksa diwajibkan jadi setan gitu. Karena bertransformasi menjadi Esa, jadi dewa-dewa yang lain yang awalnya disembah akhirnya dikonsepsikan bahwa itu bukan dewa, tetapi itu adalah orang yang menyamar atau makhluk yang menyamar atau iblis yang menyamar sebagai dewa atau sebagai Tuhan gitu. Nah, benar kan dugaan saya? Intinya ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu politeisme, sedangkan kepercayaannya monoteisme. Sayangnya menggunakan teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengobrak-abrik firman Tuhan. Kalau keadaan ini dibalik, saya kira saya sudah dilaporkan polisi karena menistakan agama yang tidak diimaninya. Ya karena memang tidak diimaninya, jadi ngomong ya asal bunyi saja. Kalau memang omongannya benar, coba tunjukkan referensinya. Kalau orang Yahudi itu asalnya politeisme, lalu jadi monoteisme. Dalam istilah teologia, ini yang disebut eisegese, membawa masuk naskah-naskah sampah untuk dilegalkan melebihi otoritas firman itu sendiri. Ini yang disebut otak Yahudi,
yang sekarang mengganti nama Yahweh dengan Hashem atau Adonai atas perintah Talmud, yang memiliki otoritas melebihi otoritas firman itu sendiri, yang mana Yahweh justru menghendaki namanya dipanggil agar tidak dilupakan orang, tetapi justru diganti. Hal ini sudah saya terangkan di video sanggahan saya yang pertama. Justru yang ada, orang Yahudi sepulang dari Babilonia tidak berani menyebut nama Yahweh karena dianggap tidak layak disebut oleh bangsa yang banyak dosa. Karena selama di Babilonia mereka menyembah dewa-dewa, namun Yahweh yang mengasihi mereka memakai Raja Kores yang notabene bangsa kafir untuk memulangkan bangsa Yahudi kembali ke tanah airnya, yaitu Yerusalem, sehingga mereka merasa tidak layak memanggil nama Yahweh. Mereka mengganti menjadi Hashem, yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Jadi jangan dibolak-balik sejarahnya. Sama seperti orang Kristen yang menghilangkan nama Yahweh, tetapi justru memasukkan nama Allah dalam kekristenan. Ngotot nama Allah tidak boleh hilang. Padahal dalam kitab berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Padahal nama Allah ada di Kristen karena jika dari Kristen Arab berarti mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab suku Quraisy. Sedangkan jika akibat kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, seorang ahli sastra Melayu keturunan Arab Tamil, kan juga menurut buku Passing Over Melintas Batas Agama, yang notabene buku rohani milik Islam, sudah jelas merupakan adopsi yang sama seperti yang diadopsi oleh Kristen Arab. Makanya kalau misalkan Baraya nonton video klipnya atau lagunya Bohemian Rhapsody, itu kan ada kata Beelzebub gitu. Beelzebub itu awalnya itu adalah Tuhan Baal atau dewa Baal. Tetapi kemudian karena Yahudi menjadi monoteis, itu berubah menjadi setan Baal atau setan atau iblis yang dulunya pernah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Begitulah ceritanya. Baal-zebul dengan Baal-zebub itu terkait. Baal-zebul dalam kitab berbahasa Ibrani itu berarti tuan dari rumah tinggi atau tuan yang mulia. Ini merupakan gelar dari dewa di Kanaan. Baal adalah dewa utama dalam panteon Kanaan, yaitu dewa hujan serta kesuburan. Sedangkan Baal-zebub berarti tuan dari lalat. Dalam kitab suci digunakan dalam konteks menghina untuk dewa orang Filistin di Ekron. Dalam perjanjian baru sering diidentifikasi sebagai nama lain dari setan. Secara linguistik, Zebul dengan Zebub memiliki arti dan konotasi yang berbeda. Zebul menunjukkan kehormatan dan kedudukan tinggi, sementara Zebub memiliki konotasi negatif dan berhubungan dengan lalat atau kotoran. Meskipun keduanya memiliki akar kata yang sama, yaitu Baal, yang memiliki arti tuan atau dewa, di mana dalam bahasa Ibrani berarti suami, dan Yahweh tidak mau disebut Baal loh. Kitab Hosea 2 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Wahaya bayom hahu neum Yahweh tikrai isi velo tikrai liot baeli, yang artinya maka akan terjadi pada hari itu firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil Baalku. Jadi Yahweh sendiri yang tidak mau dipanggil Baal, meskipun Baal itu artinya suami, karena Baal itu nama berhala. Demikian juga dengan Allah. Yahweh juga tidak mau dipanggil dengan Allah, yang tulisannya huruf besar semua, hanya saja yang huruf besar maupun huruf kecil semua. Karena Allah itu nama dewanya orang Arab kuno suku Quraisy. Di video seri pertama sebelum ini sudah saya sampaikan bukti-buktinya. Itu sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Hanya orang yang terikat agamawi yang tidak bersedia belajar dan tidak bersedia mengubah prinsipnya.
meskipun Allah jelas-jelas tidak ada korelasinya dan tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Bagaimana dengan Anda para penonton? Apakah beragama ini untuk mencari keselamatan atau sebagai sebuah komunitas institusi belaka? Saya tidak menyebut Allah lagi karena saya sudah tahu kebenaran dan saya tidak mau terikat agamawi karena agama, gereja, dan institusi tidak menyelamatkan. Nah, kenapa bisa menjadi monoteis yang seperti itu? Ya karena ini berhubungan juga dengan etnosentrisme mereka, ini berhubungan dengan primordialisme mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu dikalahkan, kemudian mereka itu benci setengah mati kepada bangsa yang telah mengalahkannya. Masalah kekalahan peperangan tidak ada kaitannya dengan pengubahan konsep dalam penyembahan mereka. Justru akibat mereka cenderung untuk mengikuti pola kehidupan bangsa Mitsraim atau bangsa Mesir yang menyembah berhala. Dikisahkan dalam firman bahwa orang Yahudi saat kalah perang justru mereka introspeksi diri karena bangsa Israel termasuk bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur, sehingga ketika kalah berperang baru mereka menyadari dan bertobat, menangis kepada Yahweh. Salah satu contoh dari banyak kejadian saat bangsa Israel kalah berperang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Lalu Bani Israel berseru kepada Yahweh sambil berkata, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, karena kami telah meninggalkan Elohim kami, lalu beribadah kepada para Baal." Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk sejak kasus membuat patung lembu tuangan, gara-gara Mose lama tidak turun dari Gunung Sinai saat berjumpa dengan Bapa Yahweh. Mereka meminta ada sesembahan untuk menggantikan Yahweh dan hal itu terinspirasi oleh kebiasaan penyembahan pagan yang mereka lihat selama tinggal di Mitsraim atau Mesir. Jadi mengadopsi kebiasaan penyembahan berhala di Mitsraim atau di Mesir. Dan dalam konsep-konsep kuno itu dewa itu selalu mempresentasikan sebuah bangsa, representasi dari sebuah bangsa gitu. Jadi misalkan orang Mesir punya dewa namanya dewa Amun-Ra, orang ini punya dewa namanya dewa Anu, orang ini punya dewa namanya dewa Anu. Nah, ketika dua bangsa itu berperang, maka mereka menganggap bahwa dewa-dewi mereka juga sudah berperang. Dan ketika bangsa satu itu dikalahkan, maka Tuhannya juga itu bisa dikalahkan. Kalau misalkan Baraya nonton film Troy, di situ kan ada adegan Achilles itu memenggal patung dewanya orang-orang Troy gitu kan. Nah itu kan sebenarnya adalah simbolisasi dari orang-orang zaman dulu bahwa ketika sebuah bangsa itu akan ditaklukkan atau ditaklukkan, maka kekalahan juga terjadi pada dewa-dewi mereka, dikalahkan oleh dewa-dewi orang yang mengalahkan mereka. Begitu ceritanya itu. Nah jadi ketika orang-orang Israel itu dikalahkan oleh Babilonia, mereka harus terpaksa mengakui bahwa Tuhan mereka yaitu El atau Yahweh itu juga dikalahkan. Dan itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Maka kemudian mereka itu menciptakan sebuah karakteristik di mana Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk bangsanya dan bangsa mereka. Dan Tuhan itu hanya satu dan tidak mungkin bisa terpecah dan tidak mungkin bisa beranak dan tidak mungkin bisa disekutukan dan lain sebagainya. Jadi Tuhannya menjadi Tuhan universal. Benar. Dewa merupakan representasi dari sebuah bangsa. Saya setuju. Dan dewanya bangsa Israel adalah dewa yang berbicara kepada Adam dan Hawa, yaitu Yahweh. Dan Yahweh ini merupakan dewa atau sesembahan atau Tuhan atau Elohimnya bangsa Israel adalah Elohim yang dahsyat dan yang tidak terkalahkan. Saat tabut Elohim yang merepresentasikan kehadiran Yahweh diambil oleh bangsa Filistin dan dibawa dari Ebenezer ke Asdod dan ditaruh di kuil Dagon, disandingkan dengan patung Dagon. Patung Dagon pagi-pagi terlihat sudah terjatuh dengan mukanya tertelungkup ke tanah, dengan kedua telapak tangannya terputus di ambang pintu. Silakan baca di kitab 1 Samuel 5 ayat yang keempat.
Tetapi karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, maka dikatakan bahwa Tuhan itu hanya ikhlas pada bangsa Israel saja. Jadi Tuhan hanya ngobrol dengan bangsa Israel saja. Tuhan hanya berkomunikasi dan berkata dan memberkati dan mengurapi hanya kepada bangsa Israel saja. Maka nabi-nabi hanya ada dari orang Israel saja, sehingga ketika ada nabi dari bangsa lain, orang Israel langsung menolaknya. Tuhan memang berbicara hanya kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Dan itu merupakan haknya Tuhan mau memilih siapapun. Tapi bukan karena kebencian mereka terhadap orang yang menaklukkannya, seperti yang dikatakan tadi. Melainkan karena bangsa Israel itu bangsa yang paling tidak baik di muka bumi. Bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang biadab, dan sebagainya. Nah, bangsa yang seperti inilah yang dipilih Yahweh dan dijadikan bangsa yang hebat. Terbukti hasil penemuan-penemuan bangsa Yahudi bagi kepentingan manusia datang dari bangsa pilihan Yahweh ini. Dan ini sesuai dengan rencananya yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-49 ayat yang ke-6. Yang berbunyi, dan dia berfirman, terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku untuk membangkitkan suku-suku Yakov dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Maka aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi, sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Ayat yang mengatakan bahwa Yahweh hanya memilih bangsa Yahudi tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang kedua ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dan banyak orang pergi dan akan berkata, datanglah dan kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohimnya Yakub. Dan dia mengajar kita jalan-jalannya dan kita berjalan di dalam jalan-jalan setapaknya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Jadi Torah atau pengajaran dan hukum datangnya dari Sion atau Yerusalem, bukan dari Paris atau dari Los Angeles atau dari kota-kota besar belahan dunia manapun lainnya. Dan terbukti akibat pilihan Yahweh, bangsa Yahudi bisa menemukan banyak hal yang bisa berguna bagi kepentingan manusia. Misalkan menemukan prosesor komputer Intel, flash disk, firewall, Google, Facebook, senjata nuklir, laser yang merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Kemudian vaksin kolera dan sampar, teori relativitas massa dan energi, vaksin polio, WIS, bolam lampu, pesawat terbang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ini merupakan realitas yang mau tidak mau harus diterima. Sementara dari bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, penemuannya apa? Kitab Torah juga membuktikan bahwa para nabi juga berasal dari Yahudi. Jadi bukan jika ada nabi yang berasal dari bangsa lain langsung menolaknya seperti yang dikatakan tadi. Bukan itu, tetapi karena memang tidak tertulis dalam Torah, itu sebagai standarnya. Kecuali ada bukti nubuatannya yang jelas bahwa akan ada nabi dari bangsa ini atau bangsa itu, tentu tidak masalah. Tapi karena realitasnya tidak ada, suruh bagaimana? Atau nanti dikatakan bahwa Torah yang menubuatkan akan keluar nabi dari bangsa ini dan dari bangsa itu sudah dihapus. Dan sebagaimana Yahweh memilih bangsa yang brengsek dalam tanda petik, Yahweh pun saat turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus, memilih orang yang dikucilkan, orang yang paling jahat, orang yang paling tidak baik, dan orang yang tukang memaki-maki lainnya untuk dijadikannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian.
Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu, dan aku telah menempatkan kamu, supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Yang jadi masalahnya, yang dipilih mau atau tidak. Gara-gara orang Yahudi menolak pilihan Elohim, maka keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa. Nah, jika saat ini Tuhan memilih Anda, bagaimana? Bukan merupakan sebuah kebetulan Anda menonton video ini, tetapi karena rencana Tuhan memilih Anda melalui mempelajari video ini. Tuhan tidak pernah memaksa. Anda punya hak untuk menolak kok. Karena ada banyak orang yang bersedia dipilih Elohim. Jadi misalkan Nabi Muhammad itu memiliki konsepsi teologis yang hampir sepenuhnya sama dengan orang-orang Yahudi tentang keesaan Tuhan, tentang nabi-nabi dan sebagainya. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak berasal dari Israel, maka orang-orang Yahudi tidak mengakuinya sama sekali. Begitu kan ceritanya kurang lebih. Dan bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi di seluruh bangsa itu tidak diakui oleh orang-orang Israel karena mereka menganggap bahwa hanya mereka sajalah yang dikasihi Tuhan, hanya mereka sajalah yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Bukan soal menunjuk pada nama tertentu dan dari bangsa tertentu kriteria untuk menjadi nabi ditentukan, melainkan harus ada nubuatannya atau tidak, dan saat menjadi nabi ada saksinya atau tidak, yang menyaksikan siapa, seperti Yesua. Beliau bukan sekedar nabi, melainkan atas kesaksian banyak orang, termasuk dari orang yang menyalibkannya. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 27 ayat yang ke-54 menulis demikian. Dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yesua, setelah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka sangat ketakutan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim. Yang dimaksud putra bukan berarti usianya lebih muda dari Bapa dan beda pribadi dengan Bapa, melainkan hanya istilah untuk menyatakan dirinya itu Yahweh yang berwujud manusia. Masalah kata putra, misalkan saya putra Ambarawa, kan bukan berarti Ambarawanya brojoli punya putra saya, melainkan sebuah istilah untuk menyatakan bahwa saya berasal dari Ambarawa. Soal Yesua, bahkan malaikat-malaikat juga bersaksi dan tertulis di dalam kitab Matius atau Matius pasal 28 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus, yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan, sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Dari ayat tersebut, kita mempelajari bahwa malaikat sebagai saksinya, bahwa Yesua dibangkitkan. Artinya dia mati. Setan takut Yesua mati, karena dia akan menjadi Mesias dan menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Bagaimana mungkin malaikat berbohong, tetapi kebanyakan orang justru lebih percaya omongan orang yang mudah berbohong daripada omongan malaikat. Hal itu karena yang didengar hanya berita, sekali lagi hanya berita, Yesua yang dalam wujud kemanusiaannya saja. Kalau Yesua hanya manusia biasa, dia tidak bangkit, dibangkitkannya nanti jika sudah masuk kursi penghakiman untuk dihakimi. Tetapi Yesua bangkit karena nanti dia justru yang akan menjadi hakimnya. Dan karena bentuk yang seperti inilah pada akhirnya Yahudi atau sebagian agama-agama Abrahamik itu memiliki karakteristik yang agak eksklusif gitu. Jadi menganggap bahwa hanya Tuhannya yang benar, Tuhan yang lain salah, atau ya ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah dan sebagainya. Kalau misalkan Baraya beriman, ya sudah selesai di situ, silahkan imani apa yang Baraya imani. Tetapi dalam konteks historis, dalam konteks antropologis atau filsafat agama mungkin, maka Baraya akan menemukan bahwa
eksklusivitas itu muncul gara-gara satu kondisi yang memaksa mereka untuk menghasilkan konsep seperti itu gitu. Bukan eksklusif, tetapi karena firman Elohim yang mengatakannya. Nih dalilnya, bahwa yang menentukan salah benar bukan pengikutnya, melainkan firman yang keluar dari mulut Yahweh sendiri, yang ditulis oleh Nabi Esra pada abad yang ke-5, yang mengatakan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, yang berbunyi, Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa, yang artinya, sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Saya tidak peduli dengan konteks historis, konteks antropologis maupun filsafat agama yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan firman yang jauh lebih lama ada dan tentu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang saya maksud sebagai iman yang tergoncang. Kalau misalkan berai imannya tergoncang, berarti ya masih beriman. Tapi saya mohon maaf atas hal itu, kan saya sudah menjelaskan sebelumnya ya, bahwa iman ini kemungkinan akan tergoncang. Tetapi yang jelas secara historis kita akhirnya mengetahui bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu bertransformasi dari politeisme berubah menjadi monoteisme, dan mereka akhirnya menemukan El itu memiliki perwujudan lain yang disebut sebagai Yahweh gitu. Begitu. Jadi buat barai yang agak gempar, saya mohon maaf. Jadi kita akhiri saja sebelum yang lain lebih marah-marah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang diganggu terus sama kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang mau belajar, iman tidak akan tergoncang karena referensi-referensi yang disajikan hanya ilmu kira-kira saja. Mohon maaf juga jika saya terpaksa harus menyanggah agar saudara-saudara saya tercerahkan berdasarkan kitabnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kiranya bisa diambil manfaatnya. Jika video ini memberkati, silakan dibantu share agar memberkati yang lain. Terima kasih. Tuhan saya, Sang Pencipta langit dan bumi serta alam jagat raya, yang bernama Yahweh, dan yang menyelamatkan manusia dengan turun ke bumi dalam wujud seperti manusia dengan nama Yeshua HaMashiach, dan yang berdiam di dalam hati manusia dengan sebutan Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang disebut Immanuel, yaitu Imuna Anaknu Elohim, yang berarti Elohim di dalam kita, sebagai penasehat ajaib, yaitu satu adanya, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi Ki Slosa Hamidim Basamayim Ha'af Wehadafar Weruah HaKodes Uslaktam Egathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yeshua, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Kiranya menyertai kita semua. Amin, amin.